Jadi orang ini menurut saya diduga kuat pesanan yang tidak punya kompetensi keilmuan. Maka jawabannya ditolak seluruhnya. Ini kan dua anak manusia yang diduga saling garap-menggarap sawah sepeta. Jadi persoalan, saya pun malu mendengar cerita ini. Kita siapkan 4 orang, ya, ahli bahasa, ahli pidana IT, ya, dan kode etik. Sidang dugaan pencemaran nama baik atas terlapor Rasman Arif Nasution kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 2 saksi ahli, yakni saksi ahli pidana dan saksi ahli Undang-Undang ITE. Berbeda dengan sidang sebelumnya, kuasa hukum Rasman, Lecumanan, memandang saksi ahli menguntungkan Rasman saat memberikan pandangannya. Namun pernyataan salah satu kuasa hukum Rasman tersebut berbeda dengan sikap Rasman sendiri yang menolak kesaksian saksi ahli yang dianggapnya sebagai saksi ahli pesanan. Alhasil, sidang berlangsung cukup panas, terutama saat Rasman mengajukan banyak pertanyaan dan menganggap jawaban yang disampaikan saksi ahli adalah pendapat pribadi, bukan pendapat sebagai seorang ahli. Jadi penjelasan ahli tadi kami tolak. Kita kedatangan 2 ahli ya. Yang pertama ahli hukum pidana, yang kedua ahli daripada IT, cyber, ITE. Pidana ITE ya. Nah, jadi dua-dua keterangannya menguntungkan kami. Ya, sudah jelas itu menguntungkan kita ya, sampai pertanyaan-pertanyaan kita itu semuanya terjawab dengan rapi. Nah, yang perlu saya pertegas bahwa dokter ahli pidana Pak Effendi Saragi ya, Dr. Effendi Saragi SMH menyampaikan bahwa sesuatu yang pada saat yang menyuruh melakukan itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada yang disuruh melakukan. Nah, itu jelas tuh. Jadi Bang Rasman ketika diminta oleh Iklim Hakim untuk mempublikasi melalui Instagram, berarti ada yang menyuruh kan? Ada yang menyuruh berdasarkan keterangan ahli yang tadi saya kutip ya, bahwa yang menyuruhlah yang harusnya bertanggung jawab terhadap postingan itu. Ahli daripada ITE menyampaikan bahwa saya bertanya terkait dengan kenapa terkait dengan postingan ini kan sebenarnya di-repost kembali oleh Bang Rasman dari capturean wartawan, ya kan? Begitu kan Bang Rasman kan? Dari postingan wartawan itulah ditarik masukkan ke Instagramnya Bang Rasman. Jadi saya tanya, kenapa? Kalau begitu kan harusnya wartawan duluan ini yang dilaporkan, yang dimintakan pertanggungjawaban. Artinya kan begitu kan? Nah, cuman memang penjelasan daripada ahli ITE itu merupakan delik aduan, ya kan? Yang melakukan siapa, yang dirasa oleh korbannya, maka dia melaporkan orang itu, hanya personalnya saja. Saya mengutip bahasa majelis hakim tidak akan, ini hanya saksi yang dihadirkan oleh jaksa, jadi tidak juga nanti menjadi pertimbangan yang akan mutlak kepada hakim gitu. Jadi hakim punya pemahaman sendiri. Seseorang yang melakukan postingan atau mentransmisi itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Berarti kita menceritakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kan menjadi lucu ketika kita menyampaikan kebenaran kemudian kita harus dihukum pidana. Wah, ini kacau balau ini. Jadi orang ini menurut saya diduga kuat pesanan yang tidak punya kompetensi keilmuan. Maka jawabannya ditolak seluruhnya. Nah, karena itu nanti bisa kalian lihat, kita akan beri seluas-luasnya waktu, kesempatan untuk mereka bertanya kepada ahli kami, termasuk kepada fakta, karena tidak ada yang kita rekayasa. Kekecewaan Rasman terhadap saksi ahli yang dihadirkan dari pihak JPU bukanlah kali pertama.
Sebelumnya, Rasman juga meluapkan kekecewaannya dengan menolak seluruh keterangan saksi ahli, termasuk saksi ahli advokat Sugeng Teguh Santoso dari Indonesian Police Watch yang membahas persoalan kode etik di lingkungan pengacara. Rasman yang sedari awal tidak sependapat dengan keterangan yang disampaikan Sugeng yang dianggapnya subjektif, tidak dapat menahan rasa kecewanya. Alhasil, perdebatan di ruang sidang tak terhindarkan. Barulah seusai sidang, Rasman menjelaskan penolakannya terhadap saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU tidak netral. Sebaliknya, malah bias dan syarat akan pesanan, sebagaimana yang kerap dilontarkannya dalam berbagai wawancara dalam sejumlah awak media. Keterangan dari ahli advokat, Saudara Sugeng Teguh Santoso. Dia berbicara pada perspektif dia, membawa nama Pradi, tapi dia udah nggak ada di situ. Dan Pradi itu punya etik dan kami juga punya etik, tapi kami punya cara. Nah, pandangan hukum saya, Saudara Sugeng, Saudara Andika, dua-dua tidak netral. Padahal seorang ahli dia harus berbicara netral sesuai dengan kapasitas keilmuan, apalagi di bawah sumpah. Sudah sangat tepat. Pada akhir persidangan tadi, Pak Rasman menyatakan menolak seluruh keterangan ahli. Kami terangkan tidak ada ketidaksukaan, tidak ada unsur pribadi. Walaupun saya selama 4 tahun bersama dengan Pak Rasman banyak menyaksikan Pak Rasman memang sering berdebat dengan saksi ahli ini di media-media. Tapi tadi itu tidak diperlihatkan kondisi-kondisi ini. Tetapi kami murni terkait dengan keterangan dia. Keterangan ahli advokat itu, Sugeng Teguh Santoso ini, kami menilai beliau ini seperti bukan advokat. Yang mana kalau dia memang seorang advokat, menjiwai advokat, dia harusnya sepakat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 16, bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas pembelaan hukum terhadap kliennya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dalam sebuah azas hukum dikenal facta sunt potentiora verbis, bahwa fakta hukum lebih kuat daripada kata-kata. Kami menganggap keterangan yang disampaikan oleh advokat tadi hanyalah sebuah kata-kata yang tidak ada dasar hukumnya. Saya kan dihadirkan sebagai istilahnya ahli ya, untuk memberikan keterangan. Ahli apa? Ahli kode etik ya, ahli kode etik advokat Indonesia. Sugeng kelihatan nggak bisa bantah, nggak bisa menjelaskan. Dia malu sendiri ketika saya tanya, Anda sendiri melanggar. Saya tanya batasan-batasannya. Bagaimana dia bisa mengatakan saya tidak beretikat baik? Apa ukurannya? Memang dia siapa? Saya sudah jelaskan di dalam tadi persidangan. Tidak saya jawab itu ya. Kalau soal kode etik tanyakanlah sampai sehari semalam saya jawab. Jadi apa yang diomongkannya dengan sikap dan perbuatannya tidak sinkron. Jadi saya secara pribadi dia tidak kredibel untuk sebagai ahli. Tidak ada masalah buat saya ya. Karena memang ini resiko sebagai pihak yang harus perlu memberikan pembelajaran. Sidang selanjutnya akan digelar dengan agenda menghadirkan saksi ahli dan saksi yang meringankan dari pihak Rasman. Pengacara kontroversial itu optimis laporan Hotman Paris terhadap dirinya tidak akan mempan untuk menyeretnya ke balik jeruji besi sebagai seorang tahanan, yang menurutnya adalah upaya yang tidak akan berguna. Lantas, seperti apa persiapan yang akan dilakukan Rasman untuk menghadapi sidang lanjutan? Minggu depan akan ada pemeriksaan saya untuk terdakwa Iklim Hakim, itu akan pasti sangat seru. Begitu juga dengan berikutnya akan ada dari saya yang meringankan, ada 9 orang plus 4 orang ahli. Kemudian nanti baru pemeriksaan Iklim pula untuk saya. Ya seterusnya selesai. Tinggal bagaimana tuntutan dan pledoi. Saya kira itu keterangan dari saya. Sudah siapkan 4 orang, ya, ahli bahasa,
ahli pidana IT, dan kode etik advokat. Karena memang 9 orang ini memang yang mengetahui dan atau menyaksikan dan atau yang mengalami. Semuanya unsurnya ada di situ. Makanya mereka yang dihadirkan supaya terbantahkan semua. Ini kan 2 anak manusia yang diduga saling garap-menggarap sawah sepetak. Jadi persoalan, saya pun malu mendengar cerita ini. Bagi kami, hakim ini mau terus mau tidak nggak ada masalah. Yang penting bagi saya kan begini aja, artinya seminggu sekali kita berbicara dengan luas. Ya kalau ada perdebatan sudahlah. Saya yakin mereka punya nurani kok. Sementara itu, Hotman Paris dikabarkan ambruk saat sedang melakukan perjalanan ke Singapura hingga harus mendapatkan perawatan. Menanggapi kabar Hotman yang tumbang, Rasman memberikan sindiran telak pada seteru abadinya itu. Lantas apa kata Rasman kepada Hotman yang belakangan ini kerap tumbang jatuh sakit, padahal laporan yang dibuatnya belum juga tuntas? Salam dari Singapura. Hari ini tanggal 30 Mei 2025, Hotman lagi staying di Hilton Hotel. Gua sakit pada mencrek melulu dan demamnya sampai 39,4. Tadi pagi landing di Singapura, ada pertemuan bisnis. Tahu-tahu di pesawat sudah mulai kerasa sepertinya ada keracunan makanan. Kemarin hari Minggu Hotman makan panggang di mana? Di Cawang, rumah makan Medan. Itu saya udah langganan puluhan tahun. Tapi memang ikan masnya diambil dari sebelah karena sudah habis. Jadi nggak tahu nih apakah ikan masnya yang keracunan atau panggangnya. Tapi benar-benar gue itu menderita banget. Dan lu tahu, hanya untuk ngecek sakit beginian aja ada dokter Diau, ahli penyakit, disease, ahli apa tuh? Infeksi. Ahli infeksi, hanya ngecek doang, ya di Mount Elizabeth, honornya 20 juta lebih. Jadi 20 juta ngecek gara-gara panggang, sementara panggangnya di Cililitan cuma 200.000. Lihat aja si hitam kumal tuh lagi sakit dia tuh. Berobat, digigit inilah, digigit itulah. Nggak tahu saya, udah demam, mencer. Itu tanda-tanda tuh. Hati-hati hitam kumal ya. Ya, orang jadi bingung nih, si hitam kumal ini bentar lagi bukan hitam lagi, kumal benaran. Hati-hati. Oke, cukup. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.